Masih layakkah duo cadas di Persib? Barito Putra pecat Rahmat Darmawan. Wander Luiz lebih baik dari DDS. Dan polemik Liga 1 settingan. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Di tengah persiapan untuk menghadapi laga-laga selanjutnya di BRI Liga 1 2021-2022, Persib kembali kehilangan beberapa pemain. Selain para pemain yang sebelumnya tak bisa tampil di laga kontra Persikabo, harus absen di laga kontra Bayangkara FC dan PSS Sleman, kini Persib pun harus kehilangan sejumlah pemain lagi, termasuk 3 kiper cadangan, yakni Imade Wirawan, M. Natsir, dan Akil Safik. 3 kiper ini diketahui akhirnya harus jalani karantina. Hal ini terlihat dalam sesi latihan terakhir, di mana hanya ada 2 orang kiper di sana, yakni Teja Paku Alam dan kiper muda Fajri Sidik. Lalu siapa Fajri Sidik? Namanya asing di telinga kita. Fajri Sidik adalah kiper Persib U18 yang mau tak mau akhirnya harus dipanggil ke Persib senior. Lalu, kenapa Fajri Sidik bisa masuk ke skuad Persib? Bukankah jendela transfer sudah tutup dan pendaftaran sudah ditutup? Dalam situs resmi transfermarkt.com dan situs resmi PT LIB, Fajri Sidik memang sudah terdaftar sejak awal putaran kedua. Namun, Fajri jarang dibawa ke pertandingan-pertandingan Persib. Kali ini, Persib karena timnya darurat, akhirnya Persib pun memanggil Fajri ke Bali untuk ikut latihan bersama Persib senior. Liga 1 2021-2022 akan memasuki pekan ke-24. Ini artinya tinggal 10 laga lagi untuk menyelesaikan Liga 1 musim ini. Kecuali beberapa tim yang masih memiliki 11 pertandingan seperti Persib, PSM, Madura, dan Persipura. Nah, di sisa 10 atau 11 laga ini, kita akan coba bahas dan kulik bagaimana nasib duo cadas di Persib. Apakah mereka layak dipertahankan atau tidak? Sejak direkrut pada putaran kedua ini, keduanya telah tampil sebanyak 4 kali. Hanya 1 laga saja yang terlewat, yakni kontra Persikabo. Namun dari 4 laga yang telah dijalani keduanya, belum menunjukkan kontribusi lebih pada Persib, terutama catatan gol ya. Katan Hede baru bisa cetak 1 gol, itu pun dari titik penalti, sementara David Da Silva belum sama sekali mencetak gol. Lalu apakah catatan 2 bomber ini buruk atau tidak di Persib? Mari kita bandingkan dengan striker-striker baru yang baru didatangkan klub-klub lain di paruh musim ini. Ada di urutan berapakah performa David Da Silva dan Katan Hede, dan layakkah mereka dipertahankan Persib? Di Persipura ada Ramiro Fergusi yang didatangkan di paruh musim kedua ini. Dari 4 laga yang dijalani bersama Persipura, Fergusi belum cetak 1 gol pun dari 299 menit bermain. Di Bali United ada Fripat Mbarga, tampil sebanyak 6 kali dengan catatan 530 menit dan mencetak 3 gol. Lalu di Persebaya ada Arsenio Valford, tampil sebanyak 4 kali dengan catatan 172 menit dan belum juga mencetak gol. Di Persela Lamongan ada Jose Wilson yang ditarik dari Persebaya Surabaya. Wilson telah tampil sebanyak 5 laga bersama Persela dengan catatan 358 menit dan 1 gol. Lalu juga ada tandemnya, yakni Selwan Aljaber. Sudah tampil sebanyak 4 laga bersama Persela dengan catatan 274 menit dan belum cetak gol.
Kemudian ada Wander Luiz dari PSS Sleman, tampil sebanyak 5 kali dengan catatan 444 menit dan 2 gol. Lalu ada Stefan Wolfs dari PSIS Semarang, tampil sebanyak 3 laga dengan catatan 212 menit dan 1 gol. Lalu ada Melvin Place dari Bayangkara FC yang diambil dari Bali United, tampil sebanyak 6 laga dengan catatan 444 menit dan 3 gol. Kemudian ada Tylo Nicholas dari Persita Tangerang, tampil sebanyak 6 kali dengan catatan 515 menit dan 2 gol. Lalu ada Alexander Rakitic dari Persikabo yang diambil dari Barito Putra, baru tampil 2 kali di putaran kedua ini dengan catatan 180 menit dan 2 gol. Kemudian ada Jaber Sarja dari Persiraja dari Persela Lamongan, tampil sebanyak 3 kali dengan catatan 259 menit dan tanpa gol. Lalu ada gol-gol Meh Bratu dari PSM Makassar yang belum juga tampil di PSM musim ini. Dan tentu saja ada Rafael Silva dari Barito Putra yang didatangkan dari Madura United, tampil sebanyak 6 kali dengan catatan 524 menit dan 1 gol. Jadi jika diurutkan dari menit bermain dan jumlah gol, inilah susunannya. Jelas di sini terlihat jika David Da Silva dari Persib Bandung masih jauh dari harapan. Untung saja Katan Hede menit bermainnya lebih sedikit daripada David Da Silva, plus dia telah cetak 1 gol. Karena jika tidak, jelas duo cadas ini jauh dari harapan. Setelah terus menuai hasil buruk di putaran kedua ini dan belum juga bisa beranjak dari papan bawah, pelatih Barito Putra Rahmat Darmawan kabarnya siap menerima sanksi bahkan dipecat. Ia mengaku memang sulit untuk membenahi tim dalam waktu singkat, namun dirinya pun memaklumi jika pihak supporter Barito dan pihak manajemen Barito akan memecatnya. Pasalnya di sisa laga ini Barito memang sulit untuk keluar dari zona degradasi. Saya masih ada harapan untuk bisa membawa tim ini keluar dari zona degradasi dengan sisa laga yang akan kita jalani. Tapi jika manajemen ingin melepas saya akan siap. Dan memang waktu semakin mepet, sementara kami juga harus segera keluar dari zona degradasi, ujar Rahmat Darmawan. Dari PSS Sleman, jelang duel kontra Persib Bandung, pelatih PSS Sleman I Putu Gede memberikan pernyataan. Menurutnya, jika Wander Luiz jauh lebih bagus ketimbang striker Persib ex Persebaya David Da Silva. Menurut I Putu Gede, Luiz hanya butuh polesan yang tepat saja. Dirinya mengatakan jika Luiz terus diberi kepercayaan dan latihan yang tepat oleh pelatih yang tepat, ia yakin Luiz akan mampu bersaing di Liga 1 musim ini. Saya melihat Luiz ini sebenarnya pemain bagus, hanya butuh polesan di tangan yang tepat saja. Jika harus dibandingkan dengan penyerang baru Persib Da Silva, saya jelas lebih memilih Luiz. Karena saya yakin dengan polesan yang tepat, pemain ini akan jauh lebih berbahaya, ujar I Putu Gede. Jelas ungkapan I Putu Gede ini mengisyaratkan jika polesan Rene Albert di Persib sudah kadaluarsa. Bahkan dengan ucapannya ini, seolah I Putu Gede ingin mengatakan jika sudah saatnya Persib melepas Robert Rene Albert, karena dianggap racikannya sudah tak bagus lagi di Liga 1. Lagi-lagi kinerja wasit Liga 1 dipertanyakan kualitasnya. Kontroversi kembali dan kembali terjadi. Kali ini kontroversi pun terjadi lagi, salah satunya di laga antara Borneo FC kontra Persikabo. Kontroversi terjadi di menit ke-6 babak pertama. Berawal dari serangan Borneo FC, penyerang Borneo Francisco Torres berlari ke kotak penalti untuk menerima umpan lambung dan tinggal berhadapan dengan kiper Persikabo Diki Indrayana. Kiper Persikabo pun berlari keluar gawang dan menepis bola yang akan disambar Torres. Namun dalam tayangan ulang jelas terlihat jika Diki Indrayana menepis bola di luar kotak penalti. Namun wasit yang memimpin laga ini yakni Andi Rianto tak menggubris handsball tersebut. Untung saja di laga ini Borneo FC menang, karena jika seri atau kalah pasti akan terjadi keributan. Aduh, capek juga ya lihat wasit Indonesia kayak gitu terus. Kapan sadarnya sih lu wasit? Polemik jika Liga 1 itu settingan tampaknya semakin jelas setelah berbagai keputusan kontroversi wasit di Liga 1 bahkan Liga 2 namun tak digubris.
Lalu berbagai sanksi dan denda aneh yang diberikan PT LIB, kini Liga 1 settingan pun semakin nampak, yakni dengan adanya kasus COVID dan tes PCR. Ya, kontroversi kasus COVID dan tes PCR ini terus berkembang, mulai dari kenapa tim Bali United dan Bayangkara FC tak ada yang terpapar COVID, hingga perbedaan hasil tes PCR dari PT LIB dengan hasil tes PCR mandiri dari klub-klub peserta. Hal ini diketahui usai Persebaya protes pada PT LIB. Bermula saat tim Persebaya lakukan tes PCR di Laboratorium Klinik Diagnosis, diketahui ada 3 pemain Persebaya yang positif, yakni Samsul Arif, M. Hidayat, dan Satria Tama. Tapi ketika dites PCR oleh PT LIB, justru 3 pemain tadi dinyatakan negatif, malah 5 pemain lain yang positif. Dan lucunya, 5 pemain yang positif menurut PT LIB adalah pemain inti Persebaya seperti Bruno Moreira, Alwi Slamet, Taisei Marukawa, Ricky Kambuaya, dan Arif Satria. Jelas Persebaya pun penasaran, akhirnya pihak Persebaya lakukan PCR ulang di Rumah Sakit Jimbranan, Bali. Dan anehnya, 5 pemain yang dianggap positif oleh PT LIB tadi ternyata negatif. Loh, kok bisa? Jelas permasalahan ini menimbulkan polemik, apakah hasil tes PCR dari PT LIB ini valid atau rekayasa, apalagi PT LIB tak menjelaskan secara konkret perihal hasil tes ini. Jelas kejadian ini membuat sejumlah klub curiga pada PT LIB yang disinyalir ada permainan soal tes PCR ini. Ada politik untuk menggembosi tim-tim tertentu dan juga politik untuk memenangkan tim-tim tertentu saja. Harusnya ada penjelasan soal ini dari PT LIB. Kasus ini pun terus bergulir dan kabarnya para klub akan mencoba melakukan PCR ulang pada para pemainnya, namun bukan dari tim PT LIB. Jika hasilnya diketahui berbeda dengan hasil dari PT LIB, maka para klub ini akan menuntut pada PT LIB. Lalu apa jawaban PT LIB? Menurut Sekjen PT LIB Sujarno, jika tes PCR yang dilakukan PT LIB ini resmi yang ditunjuk oleh PSSI dan Satgas Covid. Jadi jika PCR dilakukan oleh klub di luar dari tim PCR dari PT LIB, itu dinyatakan tidak sah. Pada pasal 52 itu jelas dipaparkan bahwa PSSI dan PT LIB serta Satgas Covid adalah otoritas yang memiliki hak untuk mencatat, mendistribusikan, dan menentukan semua yang berhubungan dengan Liga 1 termasuk PCR dan protokol kesehatan. Jadi PCR yang resmi itu yang dilakukan oleh PT LIB dan Satgas Covid dengan rujukan dari rumah sakit yang ditunjuk, tentunya bekerja sama dengan laboratorium dan kimia farma. Jadi jika ada klub yang bikin tes PCR mandiri di luar PT LIB dan Satgas Covid, kami anggap itu tidak sah, ujar Sujarno. Jelas apa yang diucapkan Sujarno ini mengindikasikan ada yang ditutup-tutupi oleh PT LIB. Seharusnya jika PT LIB memang jujur, PT LIB itu harus terbuka. Lakukan PCR itu harusnya bekerja sama dengan pihak klub. Panggil perwakilan dokter dari klub masing-masing untuk mengetahui hasil tes PCR, bukan semaunya. Aduh, kelihatan banget ya settingannya. Nah, itulah tadi Rio Hasport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hasport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Hasport.